Sejak saat itu, belalang berjanji kepada semut untuk tidak bermalas-malasan. Wah, ternyata sekarang di sekolah Pak Andi, setiap waktu pulang, guru membacakan cerita terlebih dahulu ya Pak? Sebetulnya, kegiatan membaca cerita dengan nyaring oleh guru bisa dilakukan kapan saja, tergantung kegiatan belajar mengajar pada hari itu. Selain kegiatan membaca nyaring, apalagi Pak? Saya juga mengarahkan agar murid bisa ikut terlibat aktif. Misalnya, bergantian membacakan cerita untuk teman-temannya, atau melakukan tanya jawab seputar cerita tersebut untuk mengecek pemahaman mereka terhadap teks bacaan sederhana. Langkah kecil, tapi ternyata memberikan dampak besar bagi peningkatan kemampuan literasi murid ya Pak. Betul sekali Pak Bima. Sekolah ini kan institusi yang menyediakan layanan pendidikan. Maka perbaikan atau perubahan yang dilakukan dalam sekolah pun perlu berfokus pada peningkatan layanan pendidikan, baik itu dari segi pembelajaran maupun peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Saya sepertinya harus banyak belajar nih dengan Pak Andi untuk meningkatkan layanan pendidikan di sekolah yang saat ini saya pimpin. Saya merasa banyak yang harus saya benahi. Pak Bima, sebelumnya apakah sudah pernah mendengar tentang siklus perbaikan layanan untuk mencapai sekolah berkualitas? Saya merasa terbantu sekali menggunakan kerangka tersebut. Belum pernah. Seperti apa itu? Ini adalah rapor pendidikan tahun kemarin dari sekolah yang saya pimpin. Terlihat ya, bahwa kompetensi literasi murid di sekolah ini masih kurang. Baru 19,05% murid yang sudah mencapai kompetensi minimum. Hal ini membuat saya terkejut sekaligus tersadar bahwa saya harus bekerja lebih keras lagi untuk dapat meningkatkan layanan pendidikan. Target saya adalah bukan hanya meningkatkan, tetapi juga bisa terus mempertahankan upaya yang sudah dilakukan. Oleh karena itu, saya tidak bisa bekerja sendirian. Sebagai kepala sekolah, kita perlu memahami isi rapor pendidikan secara menyeluruh. Pada tahap ini, kita memahami keadaan layanan pendidikan di sekolah, mulai dari capaian dari setiap indikator sampai hubungan satu indikator dengan yang lain. Kedua, pada tahap refleksi, kita akan menetapkan prioritas perbaikan layanan yang menjadi kebutuhan. Ketiga, pada tahap perencanaan, ada 3 hal yang perlu kita rencanakan dengan lebih detail, yaitu perencanaan pembelajaran, perencanaan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta perencanaan pengelolaan sumber daya sekolah. Jika rencana ketiga hal ini sudah jelas, kita jadi lebih mudah membuat anggaran yang sesuai dengan perencanaan. Keempat, pada tahap implementasi, kita akan menerapkan apa yang sudah direncanakan serta terus mendorong budaya evaluasi berkala melalui refleksi dan iterasi. Oh, semua informasi tentang sekolah saya sudah lengkap dalam rapor pendidikan ya Pak. Berarti tugas saya setelah ini adalah mempelajari rapor pendidikan. Betul sekali Pak. Selain dari rapor pendidikan, Bapak juga bisa menggunakan data-data lain yang dikumpulkan sekolah secara mandiri dan melibatkan warga sekolah untuk memaknainya. Mempelajari rapor pendidikan lebih mudah dan baik dilakukan bersama warga sekolah karena bisa memperkaya informasi, konteks, dan makna pada data rapor pendidikan. Semakin kaya informasi yang kita punya, semakin akurat juga keputusan yang bisa kita ambil untuk strategi peningkatan layanan sekolah kita. Selain itu, guru juga memiliki rasa kepemilikan yang tinggi dalam menjalankannya. Kalau sudah begitu, mudah-mudahan usaha kita bisa sesuai dengan kebutuhan murid kita. Dalam konteks sekolah saya tadi, salah satu yang telah kita refleksikan perlu menjadi prioritas adalah peningkatan kemampuan literasi murid. Untuk aspek pembelajaran, kami memutuskan untuk mengorganisasikan pembelajaran dengan pendekatan tematik pada beberapa mata pelajaran, di mana pada setiap tema akan mengajak murid membaca dan mengelaborasi berbagai teks informasi. Sejalan dengan itu, pada aspek peningkatan kompetensi guru, kami melatih guru untuk bisa memandu diskusi saat murid membaca sebuah teks. Kami juga melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan buku bacaan anak untuk memperkaya pojok baca di setiap kelas. Tentunya, hal ini kami sepakati berdasarkan data dalam rapor pendidikan,
hasil observasi dari guru, serta hasil diskusi dengan orang tua. Implementasi peningkatan layanan tersebut memang sederhana, namun pada praktiknya perlu komitmen dari semua pihak dan setelahnya perlu kami evaluasi bersama. Wah, saya sudah terbayang apa yang ingin saya lakukan sepulang dari sini, Pak. Berarti ada 3 hal yang harus sering kita ingat kembali, yaitu 1. Sekolah sebagai penyelenggara layanan pendidikan harus terus melakukan peningkatan secara berkelanjutan. 2. Siklus peningkatan layanan ini bisa kita gunakan untuk memandu langkah kita agar lebih tepat dan efektif. Siklus ini juga bukanlah sebuah program yang dilakukan 1 atau 2 kali saja, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan, terus-menerus dilakukan agar layanan sekolah kita terus berkualitas. 3. Penting untuk melibatkan warga sekolah secara partisipatif dalam setiap tahapan agar peningkatan layanan pendidikan yang diberikan lebih maksimal. Nah, setelah ini jangan lupa ya Pak untuk mempelajari setiap tahapan dalam siklus ini secara mendalam agar peningkatan layanan yang Bapak lakukan menjadi optimal. Selamat berdiskusi dengan rekan tenaga pendidik di sekolah ya Pak Bima.